Selamat datang di Komata, di mana kita membahas isu-isu sosial, budaya, dan kehidupan bermasyarakat dari perspektif yang lebih dalam. Pada episode kali ini, kita akan membahas sebuah kasus yang menghebohkan publik, yaitu kasus bully di Binus School Simpruk, yang melibatkan seorang siswa sebagai korban dan 4 orang siswa sebagai pelaku yang kini dilaporkan ke polisi. Bagaimana kita bisa melihat masalah ini dari sudut pandang Pancasila? Mari kita kupas bersama. Kasus ini sangat mengejutkan, terutama karena Binus School Simpruk adalah salah satu sekolah yang dikenal dengan prestasi akademisnya. Namun, insiden ini menunjukkan bahwa bullying bisa terjadi di mana saja, bahkan di lingkungan yang tampak elit sekalipun. Penting bagi kita untuk mencari tahu mengapa nilai Pancasila seperti keadilan, kemanusiaan, dan kesatuan bisa terabaikan di tempat pendidikan. Benar sekali, kasus ini tidak hanya mengundang masyarakat karena kekerasan yang terjadi, tetapi juga karena adanya proses hukum yang sedang berjalan. Para pelaku dilaporkan ke polisi dan ini menunjukkan betapa seriusnya kasus ini. Disinilah kita perlu mengaitkan kejadian ini dengan nilai-nilai Pancasila yang seharusnya menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di sekolah. Kasus bullying di Binus School Simpruk melibatkan 4 orang siswa yang dilaporkan telah melakukan perundungan terhadap seorang teman mereka. Akibatnya, korban mengalami trauma fisik dan mental. Dari kasus ini, akhirnya dilaporkan ke pihak kepolisian. Apa yang bisa kita pelajari dari kejadian ini? Saya rasa ini adalah salah satu contoh bagaimana bullying bisa terjadi di mana saja dan bisa melibatkan siapa saja. Bullying bukan sekedar soal tindakan fisik, tapi juga kekerasan verbal, mental, emosional. Sayangnya dalam kasus ini, lingkungan sekolah yang seharusnya menjadi tempat aman malah menjadi arena kekerasan. Ini jelas melanggar nilai-nilai Pancasila, terutama sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jelas sekali, sila kedua mengajarkan kita untuk menghormati untuk sesama manusia, apapun latar belakangnya. Bullying adalah bentuk perilaku yang tidak manusiawi dan tidak beradab. Para pelaku bullying seringkali tidak menyadari dampak serius dari perbuatan mereka terhadap korban, baik fisik maupun psikologis. Ini adalah pelanggaran terhadap prinsip kemanusiaan. Di sisi lain, saya juga meyakini sebagai kegagalan dalam mengamalkan sila ketiga, Persatuan Indonesia. Bullying merusak kebersamaan dan menciptakan perpecahan di antara siswa. Alih-alih menciptakan lingkungan yang harmonis, bullying justru menghambat persatuan dan solidaritas yang seharusnya dibangun di sekolah. Kalau kita melihat dari perspektif Pancasila, bagaimana sebenarnya nilai-nilai di dalam Pancasila bisa membantu kita mencegah dari mengatasi bully, terutama di lingkungan pendidikan? Menurut saya, Pancasila sebagai ideologi bangsa sebenarnya sudah menjadikan fondasi moral yang kuat untuk mencegah kasus-kasus seperti ini. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa mengajarkan kita untuk menjunjung tinggi moralitas dan etika yang seharusnya diterapkan di semua aspek kehidupan, termasuk dalam pergaulan di sekolah. Dalam agama apapun, kekerasan terhadap sesama tidak pernah dibenarkan. Menurut saya juga, pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab mengajarkan kita untuk memperlakukan orang lain dengan adil dan bermartabat. Ketika seseorang siswa mengalami bullying, hak-haknya sebagai manusia untuk merasa aman dan dihormati telah dilanggar. Bullying bukan hanya soal fisik, tapi juga menyerang harga diri dan martabat seseorang. Menurut saya, dari perspektif sila ketiga Persatuan Indonesia, kita melihat bahwa tindakan bullying menghancurkan rasa kebersamaan yang seharusnya terbangun di antara siswa. Sekolah adalah miniatur dari masyarakat, di mana setiap orang harus belajar bekerja sama, menghormati perbedaan, dan saling melindungi. Persatuan hanya bisa tercipta jika ada rasa saling menghargai di antara siswa. Dan tentu saja, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks ini, keadilan sosial berarti bahwa setiap siswa berhak mendapatkan perilaku yang sama dan adil, tanpa adanya kekerasan atau perundungan. Ketika satu siswa merasa terintimidasi
atau dirugikan, maka keadilan sosial telah gagal diterapkan di setiap siswa. Jadi, apa yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat dan industri pendidikan untuk mencegah kasus-kasus bullying seperti ini terjadi di masa depan? Pertama, saya rasa pendidikan karakter harus menjadi fokus utama di sekolah. Pendidikan bukan hanya soal akademis, tetapi juga soal membentuk kepribadian yang baik. Nilai-nilai Pancasila harusnya benar diajarkan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar siswa mengerti pentingnya menghargai sesama. Selain itu, guru dan pihak sekolah juga harus lebih aktif dalam mendeteksi tanda-tanda bullying. Pengawasan yang lebih ketat bersama dengan program-program anti-bullying bisa membantu mencegah tindakan semacam ini. Jika ada kasus bullying, tindakan tegas harus diambil untuk melindungi korban dan memberikan pelajaran yang pada pelaku. Saya setuju, dan peran orang tua juga sangat penting. Orang tua harus lebih terlibat dalam kehidupan anak mereka, memastikan bahwa anak-anak mereka tidak hanya berprestasi secara akademis, tetapi juga tumbuh dengan karakter yang baik. Komunikasi antara sekolah dan orang tua juga perlu ditingkatkan, agar masalah seperti bullying bisa segera diatasi sebelum menjadi lebih serius. Yang terakhir, masyarakat harus sadar bahwa bullying adalah masalah serius yang bisa berdampak jangka panjang pada korban. Kita semua yang punya tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman, baik di sekolah, di rumah, maupun di masyarakat luas. Prinsip gotong royong dalam Pancasila bisa diterapkan di sini, di mana kita saling menjaga dan melindungi satu sama lain. Kasus bullying di The School Syndrome ini adalah pengingat bahwa meskipun kita berada di lingkungan pendidikan yang terlibat vicious, masalah moral dan etika tetap bisa muncul. Inilah mengapa kita harus terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, terutama di lingkungan pendidikan, agar bullying dan tindakan kekerasan lainnya bisa dicegah. Pancasila adalah pedoman kita sebagai bangsa. Jika kita benar-benar mengamalkan nilai-nilai tersebut, maka setiap orang termasuk anak-anak kita bisa tumbuh di lingkungan yang aman, adil, dan penuh rasa persatuan. Setuju. Mari kita jadikan Pancasila sebagai landasan dalam setiap tindakan kita, baik di sekolah, di rumah, maupun di masyarakat luas. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih baik dan generasi yang mendatang. Terima kasih telah mendengarkan Komatal. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan jangan lupa untuk selalu menjaga persatuan, keadilan, dan kemanusiaan dimanapun kita berada. Dadah!